Francesco de Yasu Javier lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya seorang bangsawan kaya raya. Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris pada usia 19 atau 20 tahun. Di Paris ia selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang teman pergaulan dan sahabatnya ialah Ignatius Loyola. Pada tanggal 16 Maret tahun 1540, Xaverius meninggalkan rekan-rekannya di Roma dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes III, yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama dua rekannya dari Portugis, Franciscus memulai perjalanan yang sulit itu pada tanggal 7 April tahun 1541. Mereka tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei tahun 1542 dan mulai berkarya di India Selatan dan Sri Lanka. Karyanya di Goa diberkati dengan keberhasilan yang gemilang. Dengan cara pewartaannya yang menarik dan kesalehan hidupnya, ia berhasil menawan hati banyak orang dan mempermandikan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ia dengan berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah penguasa sebangsa maupun penguasa kolonial yang korup sambil mengajari mereka ajaran-ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih. Selama 3 tahun, tahun 1542 sampai tahun 1545, Franciscus Xaverius mewartakan Injil di pantai barat India. Semua perbuatannya yang agung itu terdengar juga hingga ke Malaka. Oleh karena itu, pada musim semi tahun 1545, ia tiba di Malaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Demi keberhasilan karyanya ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa dalam bahasa Melayu. Awal tahun 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia bagian timur, terutama di Maluku. Franciscus mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Lalu ia menuju ke Ternate pada bulan Juli tahun 1546. Setiap pagi Franciscus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis, yang seluruh pikirannya dijejali dengan urusan-urusan perdagangan rempah-rempah dan wanita. Malam hari ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka baik-baik untuk mengerti dan menghafalkan doa-doa serta menyanyikan cerita-cerita kitab suci. Setelah Franciscus mengatur kedatangan pengganti-penggantinya, ia kembali ke Malaka untuk selanjutnya pergi ke Jepang. Pada tanggal 14 Juni tahun 1549, Franciscus berlayar ke Jepang ditemani oleh Pater Cosmas de Torres, Bruder Juan Fernandez, Enger, seorang Jepang yang sudah bertobat dan 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima, Kyushu pada tanggal 15 Agustus tahun 1549. Mula-mula mereka berusaha mempelajari bahasa Jepang dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen ke dalam bahasa daerah setempat. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India, Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada bulan April tahun 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian, di depan muara Sungai Cukiang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India, Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada bulan April tahun 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian, di depan muara Sungai Cukiang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Tetapi ia tiba-tiba jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu ia menghembuskan nafas terakhir di sebuah gubuk, ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari Goa. Franciscus meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember tahun 1552. Franciscus Xaverius adalah seorang sahabat bagi semua orang. Ia sangat energi dan menarik, rendah hati dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, ia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah, dan berusaha mendidik imam-imam pribumi di setiap tempat yang ia kunjungi. Demi keberhasilan karyanya ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah. Pastor Ludwig, sejarawan gereja yang terkenal, menjuluki Franciscus Xaverius sebagai seorang misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar semenjak Santo Paulus. Dengan semangat heroiknya, ia mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Asia sambil tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Tuhan kepada semua bangsa.
Pada tahun 1622 ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15, tahun 1621 sampai tahun 1623. Karena teladan hidupnya, Paus Pius ke-10, tahun 1903 sampai tahun 1914 mengangkat dia sebagai pelindung utama karya misi.